Film ini diawali dengan memperlihatkan seekor rubah yang sedang asik bermain dengan seekor katak. Namun di tengah asiknya bermain, rubah itu tiba-tiba terpleset dan hampir jatuh dari atas tebing. Tapi beruntung, tiba-tiba seorang bocah laki-laki datang dan berhasil menyelamatkan rubah tersebut. Akan tetapi, usai menyelamatkan rubah itu, tanpa diduga, bocah laki-laki itu juga terpleset yang mengakibatkannya jatuh dari atas tebing. Karena ingin balas budi, si rubah langsung menyusul bocah laki-laki itu untuk menolongnya. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat karena bocah itu sudah ditemukan dalam kondisi wafat. Beberapa puluh tahun kemudian, scene kini berganti memperlihatkan para siluman rubah yang sedang berjalan menuju ke arah gua untuk melakukan sebuah pertemuan besar. Terlihat para siluman rubah itu bersemangat dalam pertemuan ini, termasuk salah satu siluman rubah tampan yang bernama Sisan. Yang perlu diketahui, Sisan tidak begitu disenangi oleh para siluman rubah yang lain karena ia sangat dicintai oleh ketua siluman rubah, bahkan dijadikan sebagai cucu angkatnya. Di mana dalam pertemuan ini, ketua siluman rubah berekor 9 yang juga merupakan kakek angkat Sisan menyampaikan bahwa 15 hari lagi akan terjadi keajaiban besar. Di mana pada hari itu, sebuah mustika putih ajaib yang hanya muncul 1000 tahun sekali akan turun ke dunia dan berada dalam tubuh salah satu manusia pilihan. Ketua siluman rubah itu juga mengatakan siluman rubah manapun yang bisa mendapatkan mustika putih tersebut maka akan menjelma menjadi dewa siluman rubah berekor 9 dan akan hidup kekal abadi. Namun di balik itu, sang ketua juga menyampaikan setelah mengambil mustika putih dari manusia pilihan tersebut, maka secara otomatis manusia pilihan itu akan langsung meninggal dunia. Kemudian sang ketua mempersilahkan para siluman rubah untuk melakukan ritual bersama guna melacak keberadaan mustika putih itu. Usai mengetahui di mana mustika putih itu berada, para siluman rubah berlomba-lomba mencarinya termasuk Sisan demi menjadi dewa siluman rubah berekor 9 dan hidup kekal abadi. Mengetahui hal ini, sang ketua siluman yang juga merupakan kakek angkat Sisan memberikan sebuah pusaka untuk melindungi Sisan selama dalam pencariannya. Mengingat setiap kali ada event pencarian mustika putih, pasti ada siluman rubah yang meninggal dunia. Dirasa masih belum cukup, Sisan yang memang tengil dan nakal mencuri pusaka lain sang kakek yang bisa berfungsi melacak keberadaan mustika putih tersebut. Di mana jika mustika putih itu berada di dekatnya, maka pusaka itu secara otomatis akan bergetar. Sedangkan di sini karena masih khawatir akan keselamatan Sisan, sang kakek mengutus salah satu anak buahnya yang bernama Suchen untuk mengikuti Sisan guna melindunginya dari mara bahaya. Beberapa hari kemudian, Sisan sudah sampai di sebuah kedai di kota Bangkalan. Di kedai inilah ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Zijin yang terlihat sibuk menanyakan pada warga tentang keberadaan kakaknya yang sudah lama menghilang sambil memperlihatkan fotonya. Saat itulah pusaka yang ia bawa tiba-tiba bergetar yang menandakan mustika putih itu berada di dekatnya. Mengetahui hal ini, Sisan dengan sigap langsung berangkat untuk menelusuri keberadaan manusia pilihan yang mempunyai mustika putih tersebut. Di tengah pencariannya, Sisan lagi-lagi bertemu dengan Zijin. Tapi tiba-tiba terjadi kekacauan karena terlepasnya rombongan keledai.
Usai kekacauan ini, si San dan si Jin kembali bertemu di tengah hutan. Terlihat si Jin menuntut si San untuk mengembalikan keledainya yang hilang. Si San yang tidak mau bertanggung jawab memutuskan kabur, namun si Jin terus mengejarnya. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk istirahat sejenak. Di tengah istirahat ini, tiba-tiba pusaka si San bergetar, yang menandakan pusaka putih itu ada di dekatnya. Karena sudah tidak ada orang lain lagi, akhirnya si San mengetahui bahwa manusia pilihan pemilik mustika putih itu adalah si Jin. Oleh karena itulah, si San langsung berubah menjadi baik pada pemuda lugu tersebut. Kemudian demi mewujudkan misinya, si San mengajak si Jin bermalam di tempat itu dan berjanji akan mencarikan keledainya yang hilang esok harinya. Hingga di malam harinya, saat si Jin terlelap tidur, si San berencana membunuhnya. Tapi beruntung Su Chen yang ditugaskan ketua siluman rubah untuk mengikuti si San segera datang dan mengatakan bahwa syarat untuk mendapatkan mustika putih itu bukan dengan cara mencuri apalagi membunuh si pemiliknya, melainkan harus dengan pemberian si pemilik dengan cara sukarela ketika dalam kondisi tak berdaya atau dalam keadaan ketakutan. Kemudian demi mendapatkan perhatian dari si Jin, si San meminta bantuan Su Chen untuk mencari keledai si Jin yang hilang di pagi hari itu. Hingga di keesokan harinya, saat terbangun dari tidurnya, si Jin terlihat gembira melihat keledainya sudah ditemukan. Hal ini membuat si Jin bersimpati pada si San karena mengira si San telah mencari keledainya semalaman. Sejak saat itulah ikatan tali persaudaraan di antara mereka mulai terjalin. Di tengah perjalanan ini, si Jin menceritakan bahwa keledainya itu sangat berarti bagi dirinya karena ingin diberikan pada kakaknya yang bernama Dauran. Namun untuk bertemu dengan sang kakak, si Jin harus mengikuti ujian CPNS untuk menjadi pejabat pemerintah. Setelah cukup jauh menempuh perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat bernama Sekolah Dharma Siswa, di mana di tempat ini para pelajar yang ingin mengikuti ujian CPNS harus mengikuti tes ujian yang lain terlebih dahulu. Di tempat ini pula mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku mempunyai sebuah penginapan. Hingga di malam harinya, mereka berdua memutuskan bermalam di tempat penginapan milik seorang laki-laki tersebut. Di tengah gelapnya malam, si Jin memutuskan berkeliling di sekitar penginapan itu. Tapi tiba-tiba mengetahui si Jin diganggu siluman katak, si San segera datang menolongnya. Di tengah gentingnya keadaan, tiba-tiba mengetahui si San ditelan siluman katak, si Jin langsung lari pal-tepel-pal. Akan tetapi setelah si Jin pergi barulah terungkap bahwa semua kejadian itu hanyalah rekayasa yang direncanakan si San dan Su Chen untuk membuat si Jin ketakutan demi mendapatkan mustika putih yang ada di dalam tubuhnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba si Jin datang kembali dengan membawa opor api guna menyelamatkan si San. Sontak hal ini membuat si San dan Su Chen panik hingga membuat mereka semua terpaksa kembali melanjutkan aktingnya. Sesampainya di depan mereka, tanpa diduga si Jin memberanikan diri melemparkan obornya ke dalam mulut siluman katak. Mengetahui si San tak berdaya, si Jin berusaha menolongnya. Tapi saat menghampiri si San inilah si Jin mengetahui bahwa si San ternyata adalah siluman.
Tapi beruntung Suchen segera bertindak dengan membuat si Jin pingsan agar tidak mengingat semua kejadian ini. Keesokan harinya, Sisan dan Suchen beserta anak buahnya mengobrol di atas perahu. Di sini Suchen mengarahkan agar Sisan membawa Zijin ke kota Jiankang, di mana di kota tersebut Suchen akan menyiapkan jebakan agar mereka segera mendapatkan mustika putih itu. Di tengah perbincangan, tiba-tiba si Jin terbangun dari pingsannya. Meski si Jin telah lupa akan semua kejadian sebelumnya, Sisan yang tidak mau mengkhianati persahabatan mereka berkata jujur jika dirinya adalah siluman rubah. Namun si Jin yang polos dan lugu tidak mempermasalahkan hal itu dan tetap menganggap Sisan sebagai sahabat. Singkat waktu, Sisan dan Zijin akhirnya sampai di tempat tujuan. Tak lama kemudian, tiba-tiba seorang anak kecil menghampiri si Jin dan mengarahkannya ke sebuah tempat karena ada seseorang yang sudah menunggunya. Mendengar hal ini, si Jin begitu senang karena ia mengira bahwa orang yang menunggunya itu adalah Dauran yang tak lain adalah kakaknya. Akan tetapi sesampainya di tempat itu, betapa terkejutnya Zijin karena ternyata yang menunggunya bukanlah Dauran, melainkan siluman wanita cantik bernama Yin Lian. Yang perlu diketahui, Yin Lian adalah siluman rubah yang ditugaskan Suchen untuk merayu Zijin agar memberikan mustika putih yang ia miliki. Dengan penuh kelembutan, Yin Lian mencoba merayu Zijin untuk bercocok tanam, tapi sebagai pemuda soleh, si Jin menolaknya karena tak ingin mengobrol latu-latunya. Namun Yin Lian terus mencoba merayunya, bahkan mencoba menyentuhnya. Tapi tiba-tiba, my god, Yin Lian langsung terpental karena kekuatan yang ada di dalam tubuh si Jin. Tak tega melihat Yin Lian terluka parah, dengan polosnya si Jin berjanji akan kembali ke tempat ini untuk menyelamatkannya. Sementara di sini, karena Yin Lian gagal menjebak si Jin, Sisan mulai ragu apakah si Jin adalah manusia pilihan yang memiliki mustika putih itu ataukah bukan. Tapi walaupun nantinya si Jin bukan manusia pilihan yang ia cari, Sisan tetap merasa senang karena bisa menemukan sahabat sebaik si Jin. Namun anehnya, hal ini berbeda 180 derajat dengan Suchen. Ia menyiksa Yin Lian, bahkan menghukumnya karena telah gagal mengambil mustika putih dalam tubuh si Jin. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya Sisan melaksanakan ujian CPNS. Terlihat Sisan juga mengikuti ujian itu hanya sekedar untuk menemani si Jin. Di tengah berlangsungnya ujian, tiba-tiba ada salah satu peserta yang berteriak hingga menyebabkan kegaduhan. Mengetahui hal ini, beberapa petugas mendatangi ruangan ujian dan menggotong peserta tersebut keluar ruangan. Tak lama kemudian, roh Yin Lian tiba-tiba datang dan membawa roh Sisan keluar dari tubuhnya untuk memberitahu jika di ruangan itu ada sesosok hantu yang ingin mengambil roh para peserta ujian, termasuk si Jin. Dan benar saja, tak berselang lama, sosok hantu itu benar-benar datang dan berhasil membawa keluar roh si Jin dari tubuhnya. Dengan kondisi tubuh si Jin yang kosong ini, sebenarnya Sisan punya kesempatan untuk mengambil mustika putih dari tubuh kerabatnya itu. Namun Sisan tidak melaksanakannya, malah ia lebih memilih untuk menyelamatkan roh si Jin yang dalam kondisi bahaya. Dan yang mengejutkan, sosok hantu yang ada di ruangan itu ternyata adalah kakak si Jin yang tak lain adalah Dauran. Yang perlu diketahui, ternyata beberapa tahun yang lalu Dauran telah meninggal dunia karena frustasi tak kunjung lulus ujian CPNS hingga membuat hantunya gentayangan.
Di mana selama ini hantu Dauran telah banyak menahan roh para pelajar, bahkan sekarang ia ingin menahan roh si Jin. Mengetahui hal itu, Sisan segera berusaha menyelamatkan roh si Jin dengan bantuan pusaka dari kakeknya. Hingga pada akhirnya Dauran menyadari bahwa selama ini apa yang ia lakukan adalah perbuatan yang salah. Oleh karena itulah Dauran segera meminta maaf pada si Jin atas apa yang sudah ia lakukan. Di tengah perbincangan, tiba-tiba pusaka milik kakek Sisan itu hancur bersama dengan semua roh para pelajar yang terjebak sekaligus roh Dauran. Namun sebelum benar-benar menghilang, Dauran sempat mengingatkan pada si Jin untuk berhati-hati pada siluman rubah yang ingin mengambil mustika putih yang ada di dalam tubuhnya. Setelah kejadian itu, akhirnya roh Sisan dan si Jin kembali lagi ke dalam tubuhnya. Dan usai sadar inilah si Jin menanyakan Sisan tentang mustika putih yang ada di dalam tubuhnya. Apakah hal itu yang membuat Sisan mau menjadi sahabatnya? Tak hanya itu, si Jin juga mengatakan jika Sisan memang sangat membutuhkan mustika putih itu, maka ia rela memberikannya walaupun nyawanya menjadi taruhannya. Namun sebelum Sisan mengambil mustika putih di dalam tubuhnya, si Jin meminta satu permintaan terakhir pada kerabatnya itu, di mana ia ingin melamar Yin Liang dan membebaskannya dari tahanan Su Chen. Dari sinilah dapat difahami bahwa si Jin memang benar-benar mencintai Yin Liang sejak pertemuan pertama kalinya beberapa hari yang lalu itu, hingga ia menginginkan di detik-detik terakhir hidupnya ini untuk membebaskan dan menyelamatkan wanita yang ia cintai itu dari hukuman Su Chen. Singkat waktu, di malam harinya dengan penuh ketulusan, si Jin mendatangi tempat Su Chen untuk menyelamatkan Yin Liang. Sementara Sisan menemani Su Chen agar tidak mengganggu keharmonisan si Jin dan Yin Liang. Di depan Yin Liang inilah akhirnya si Jin memberanikan diri mencurahkan isi hatinya dan melamar Yin Liang. Menyadari statusnya berbeda, Yin Liang menolak lamaran si Jin, mengingat dirinya adalah hantu sementara si Jin adalah manusia. Tapi karena ketulusan cinta si Jin, akhirnya Yin Liang menerimanya. 山和鬼神为匹，往后的日子里，从 Hingga akhirnya si Jin membawa Yin Liang kabur dari tahanannya, sementara Sisan memukul Su Chen sampai pingsan. Di tengah pelariannya, Yin Liang dikagetkan dengan adanya Sisan di depan mereka berdua. Karena mengira Sisan sama dengan siluman rubah lainnya yang hanya ingin mengambil mustika putih di dalam tubuh si Jin, akhirnya Yin Liang menyerang Sisan hingga terjadilah perkelahian. Di tengah pertarungan, tiba-tiba siluman katak muncul dan langsung menusuk Yin Liang dari belakang. Yang perlu diketahui, sebenarnya siluman katak ini tidak bermaksud membunuh Yin Liang, tapi hanya menjalankan tugas melindungi Sisan dari mara bahaya. Kejadian ini mengakibatkan Yin Liang mati yang kedua kalinya dan menghilang dalam pelukan si Jin. Betapa terpukulnya si Jin dengan kejadian ini. Rupanya kematian Yin Liang ini membuat si Jin kecewa atas apa yang Sisan lakukan pada kekasihnya itu, hingga membuatnya frustasi. Dirasa hidupnya sudah tidak berguna lagi, si Jin menyuruh Sisan untuk membunuhnya dan mengambil mustika putih yang ada di dalam tubuhnya, dengan tujuan agar Sisan bertambah puas. Mengetahui hal ini, Sisan merasa bersalah karena telah merasa menghancurkan masa depan kerabatnya itu. Oleh karena itulah Sisan memutuskan untuk bunuh diri. Akan tetapi saat akan mengeksekusi, tiba-tiba Sisan dibawa kembali ke gua tempat para siluman rubah.
Di gua inilah sang kakek menjelaskan bahwa mustika putih itu sebenarnya tidak muncul 1000 tahun sekali. Akan tetapi mustika putih itu akan muncul ketika ada seseorang yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Hal itu digambarkan seperti apa yang terjadi pada Sisan sewaktu kecil beberapa tahun yang lalu itu, di mana Sisan dahulu adalah seekor rubah kecil yang sempat diselamatkan oleh seorang anak yang kini telah berinkarnasi menjadi si Jin. Setelah mendengarkan penjelasan sang kakek, akhirnya Sisan memutuskan untuk kembali bertemu dengan si Jin. 当时那个自愿取代相子。 Saat bertemu inilah Sisan merasa tak tega untuk mengambil mustika putih itu dari tubuh si Jin. Namun tanpa diduga ternyata si Jin dengan sukarela menyerahkan mustika putih itu dari dalam tubuhnya hingga menyebabkannya meninggal dunia. Akan tetapi pengorbanan si Jin ini sia-sia karena ternyata orang yang ada di depannya itu bukanlah Sisan, melainkan Suchen yang sengaja menyamar menjadi Sisan demi mendapatkan mustika putih. Namun tak lama kemudian betapa terkejutnya Suchen karena ternyata mustika yang ada di tubuh si Jin bukanlah mustika putih yang ia dambakan, hingga membuatnya kecewa dan pergi begitu saja. Mengetahui hal ini, Sisan begitu marah dan menyerang Suchen. Di tengah pertarungan, Suchen berubah wujud menjadi rubah hitam berekor 5 dan menyerang Suchen hingga mengalami luka parah dan tergeletak di samping tubuh si Jin. Di tengah ketidakberdayaan inilah Sisan mengira bahwa hari ini adalah akhir hidupnya dan si Jin. Oleh karena itulah Sisan langsung teringat semua kenangan indah yang sudah ia lewati bersama kerabatnya itu. Lalu di sisa-sisa nafasnya ini Sisan berusaha menyentuh mustika hitam yang diambil dari tubuh si Jin. Dan tanpa diduga seketika mustika hitam itu berubah menjadi mustika putih dan merubah Sisan menjadi dewa siluman rubah berekor 9. Dengan kekuatan barunya ini, Sisan bisa membalaskan dendamnya pada Suchen. Namun di akhir pertarungan, Sisan memilih untuk tidak membunuh siluman rubah hitam itu karena ia ingin menjadi dewa siluman rubah yang baik hati. Setelah kejadian itu, si Jin tiba-tiba sadar dan bangun dalam keadaan bingung dengan kondisi badan yang baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian, terlihat si Jin sudah berada di rumah neneknya. Diketahui si Jin sudah tidak lupa alias tidak ingat tentang petualangannya bersama Sisan. Hingga akhirnya si Jin menemukan seekor rubah yang sepertinya sedang terluka. Kemudian si Jin menyelamatkan rubah itu dan diberi nama Xiaobai, sebuah nama yang biasa digunakan oleh si Jin untuk memanggil Sisan. Dan ternyata sebelum diangkat menjadi dewa, ternyata Sisan memohon agar si Jin bisa dihidupkan kembali dengan syarat Sisan tidak jadi menjadi dewa dan harus menjalani sisa hidupnya menjadi seekor rubah. Sejak saat itulah Sisan akhirnya bisa hidup bahagia bersama sahabatnya meskipun kini harus berwujud rubah. Lalu film pun sudah selesai.